Kalau ngomongin idol Jepang, pasti banyak yang langsung kepikiran AKB48, Nogijaka 48, atau konser yang penontonnya bertabur lightstick sambil menghafal mantra alias ngechant. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya budaya idol Jepang itu dimulai dari mana? Apakah dari AKB48 atau bahkan lebih tua lagi? Nah, ternyata sejarah idol Jepang lebih panjang dari itu. Bahkan usianya udah lebih dari setengah abad. Dan ternyata sebenarnya berawal bukan dari Jepang sendiri. Baiklah para penanda, selamat datang di episode Kenapa Idol Bisa Marak di Jepang. Kalau kita mundur ke awal tahun 1960-an, Jepang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Televisi mulai masuk ke banyak rumah, dan masyarakat haus akan hiburan baru. Pada masa inilah muncul penyanyi-penyanyi muda seperti Sayuri Yoshinaga yang memiliki banyak penggemar. Namun saat itu istilah idol sendiri belum benar-benar digunakan. Perubahan besar terjadi pada tahun 1964 ketika sebuah film Prancis berjudul Kerkes ai Idole dirilis di Jepang. Film ini diterjemahkan menjadi Aidoru Osagase, yang berarti mencari idol. Lagu yang dibawakan pemeran utamanya, Sylvie Vartan, meledak di Jepang dan membuat media mulai menggunakan kata idol untuk menyebut artis muda yang bukan hanya menjual suara, tetapi juga pesona, penampilan, dan kepribadian mereka. Sejak saat itulah istilah idol resmi menjadi bagian dari industri hiburan Jepang. Di tahun yang hampir bersamaan, Johnny Kitagawa mendirikan agensi Johnny and Associate dan membentuk grup bernama Johnny's, yang kini dianggap sebagai salah satu idol group pertama di Jepang. Yang menarik, Johnny juga memperkenalkan sistem trainee nih, kayak idol-idol zaman sekarang, di mana anak-anak muda dilatih bertahun-tahun dalam menyanyi, menari, dan tampil di depan publik, sebelum akhirnya mereka debut sebagai idol. Dan sistem inilah yang akhirnya dipakai di banyak industri hiburan lain di Asia, terutama Jepang dan Korea. Memasuki tahun 1970-an, budaya idol mulai benar-benar meledak. Acara pencarian bakat di televisi melahirkan banyak bintang baru. Nama-nama seperti Momoe Yamaguchi, Pink Lady, dan Candice menjadi fenomena nasional. Mereka bukan hanya penyanyi, tapi sering juga tampil di drama televisi, iklan, hingga acara variety show. Yang dijual bukan cuma sekedar lagu. Penggemar mereka merasa sedang benar-benar mengikuti perjalanan sang idol, mulai dari debut, ulang tahun, hingga kehidupan sehari-hari. Konsep kedekatan emosional dengan penggemar mulai terbentuk pada era ini. Lalu masuk ke tahun 1980-an, yang sering disebut sebagai Golden Age of Idol. Hampir setiap bulan muncul idol baru. Mereka menghiasi televisi, radio, majalah, bahkan sampai ke bento anak-anak sekolah. Saat itu menjadi idol bisa dibilang sebagai salah satu impian para remaja di Jepang. Industri hiburan benar-benar menemukan formula yang sangat menguntungkan. Namun tidak ada tren yang bertahan selamanya. Memasuki tahun 90-an, popularitas idol mulai menurun. Musik J-pop mulai berubah. Band-band seperti Mr. Children, Glay, bahkan Love and Seal mulai mendominasi skena hiburan di Jepang. Penyanyi solo seperti Nami Amuro dan Hikaru Utada juga muncul mencuri perhatian. Dan saat itu banyak orang mulai menganggap kalau konsep idol udah ketinggalan zaman. Tapi justru di masa inilah lahir idol generasi baru. Grup seperti Morning Musume berhasil menghidupkan kembali konsep idol dengan konsep pergantian anggota atau konsep graduation kalau disebut zaman sekarang ya. Ketika satu anggota lulus, anggota baru akan menggantikan, sehingga grup bisa terus bertahan tanpa harus bubar. Konsep inilah yang menjadi inspirasi dari berbagai idol modern. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kenapa kalau ngomongin idol Jepang, pasti sering dikaitkan dengan Akihabara? Padahal Akihabara dulu sama sekali bukan kota idol. Setelah Perang Dunia Kedua, Akihabara dikenal sebagai kawasan elektronik. Orang datang ke sana untuk membeli radio, televisi, komputer, hingga berbagai komponen elektronik. Karena itulah Akihabara mendapat julukan Electronic Town. Namun, memasuki tahun 90-an, toko elektronik mulai bercampur dengan toko anime, manga, game, figur, dan budaya otaku. Perlahan, Akihabara berubah menjadi surga bagi para pecinta budaya pop Jepang. Disinilah muncul banyak panggung kecil, live house, maid cafe, hingga tempat pertunjukan yang cocok bagi idol independen untuk tampil. Karena biaya tampil lebih murah dibanding konser besar, banyak grup idol memilih memulai karir mereka di Akihabara. Mereka tampil hampir setiap hari di depan puluhan bahkan belasan ribu penonton.
Dan dari sinilah lahir istilah underground idol atau Chika idol, yaitu idol yang membangun popularitas dari panggung kecil sebelum dikenal masyarakat luas. Ya, bisa dibilang idol indie lah ya. Mereka bergerak dengan manajemen kecil, mendapatkan pendapatan dari panggung ke panggung, dan juga ceki bersama para fans. Puncaknya terjadi pada tahun 2005. Seorang produser bernama Yasushi Akimoto memiliki ide yang sangat sederhana tapi revolusioner. Bagaimana kalau idol bukan hanya bisa dilihat di televisi, tetapi bisa ditemui setiap hari. Dari ide itulah lahir AKB48. Mereka membuka teater permanen di lantai 8 Don Quixote Akihabara dengan slogan yang kini sangat terkenal, "Idols You Can Meet". Penggemar tidak perlu menunggu konser besar. Mereka bisa datang hampir setiap hari untuk menonton pertunjukan langsung. Konsep ini mengubah total industri idol Jepang. AKB48 juga memperkenalkan berbagai acara interaksi seperti handshake event, voting untuk menentukan anggota utama, hingga sistem kelulusan anggota yang membuat penggemar merasa ikut menjadi bagian dari perjalanan grup. Hubungan antara idol dan penggemar menjadi jauh lebih dekat dibanding sebelumnya. Kesuksesan AKB48 kemudian memicu ledakan idol grup lain di seluruh penjuru Jepang. Bukan hanya AKB48, tetapi juga SKE48, NMB48, HKT48, hingga kemudian lahir Nogijaka 46, dan grup-grup lain yang masih populer sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bertanya siapa idol pertama di Jepang, jawabannya nggak sesederhana AKB48. Sejarah idol dimulai sejak tahun 1960-an, berkembang lewat penyanyi solo, diperkuat oleh sistem pelatihan agensi, lalu mencapai masa keemasan di era 1970-an dan 1980-an, sebelum berevolusi menjadi konsep idol yang bisa ditemui di Akihabara. Dan itulah alasan kenapa sampai sekarang Akihabara bukan hanya dikenal sebagai kota anime atau kota elektronik, tetapi juga sebagai jantung budaya idol Jepang. Dari panggung kecil di sudut kota itu, lahir banyak mimpi, banyak bintang, dan sebuah industri bernilai miliaran yen, yang masih terus berkembang hingga hari ini. Jadi kalau suatu saat kalian berkunjung ke Akihabara, ingatlah bahwa di balik gemerlap lampu neon dan toko anime, ada sejarah panjang yang telah mengubah wajah hiburan Jepang selamanya. Yap, itu dia konten kita kali ini tentang sejarah idol. Buat kalian yang mau request tentang pembahasan, boleh komen-komen aja ya. Atau silakan donate langsung ke sini. Ya, donatur boleh request lah. Oke, segitu dulu. Gue pamit. Jangan lupa subscribe.